Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian segera pergi ke tempat di mana Ziyanling dan Mo Gui berada, itu setelah dia selesai mengurus keluarganya di istana. Saat Lin Tian sampai di tempat yang telah dikatakan oleh Mo Gui, ini membuat dia cukup terkejut. Karena dia tidak menyangka, kalau hal-hal yang ditemukan itu berada di dalam sebuah rawa yang tampak biasa saja. Apakah itu berada di dalam sana? Tanya Lin Tian dengan serius. Benar sekali, dan juga menurut sepupu kaisar, di dalam sana masih ada banyak mayat yang telah dia bunuh, jawab Mo Gui dengan serius. Jika hanya ada yang dibunuh oleh saudara Lin Guang, bukankah itu berarti masih ada banyak di dalam rawa itu? Lin Tian tiba-tiba berpikir, kalau mungkin saja rawa ini terhubung ke suatu tempat. Dan jika dia ingin melihat tempat itu dan menemukan apa isinya, maka dia harus turun sendiri ke dalam rawa ini. Hanya saja, sepertinya itu bukanlah hal yang baik. Karena jika dia turun sendirian, itu pasti akan sedikit memakan waktu. Sebab dia sendiri tidak tahu dengan pasti, seberapa dalam rawa yang ada di depan matanya ini. Sungguh kejam, ucap Ziyanling yang melihat banyak tubuh yang telah dirantai, serta terus-menerus dikirimkan energi aneh melalui rantai itu. Dan yang lebih kejamnya lagi adalah, tulang dada mereka itu terbuka, dan terlihat jelas meskipun Lin Tian berada jauh di atas tempat itu. Ditambah lagi dengan salah satu rantai itu, yang benar-benar dipasang tepat di tulang dada mereka dengan begitu kejam. Membayangkan betapa sakitnya saat-saat mereka masih hidup, ini membuat Lin Tian benar-benar sangat marah. Di bagian atasnya ada beberapa mayat yang seperti dikatakan oleh Mo Gui, yang telah dibunuh oleh Lin Guang sendiri pada saat itu. Kaisar, ini, ucap Mo Gui dengan wajahnya yang sangat marah saat melihat semua itu. Ini seperti yang kamu duga. Kemungkinan goa tempat orang-orang itu menghilang, adalah arah dari bagian bawah untuk menuju ke bawah rawa ini, ucap Lin Tian dengan serius. Dia juga melihat ada bongkahan meteor yang sebesar rumah, yang berada tepat tidak jauh dari para mayat yang diikat rantai itu, saat Lin Tian dan juga dua lainnya turun bersama. Kaisar, meteor ini benar-benar masih ada, ucap Mo Gui dengan gemetar sambil menatap meteor pemusnah tersebut. Lin Tian juga menatap meteor itu dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Untuk sementara dia benar-benar bingung dengan semua yang ada di sana, karena semuanya ini tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan selama ini. Ditambah lagi dengan adanya meteor pemusnah yang cukup besar di tempat ini, itu telah membuktikan kalau ada meteor yang seperti ini di seluruh alam langit, atau mungkin di seluruh dunia. Apakah benar semua ini adalah perbuatan Kaisar Langit? Fikir Lin Tian. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Mo Gui. Mo Gui tidak tahu harus melakukan apa, karena setahu dia meteor ini sangat sulit untuk dihancurkan. Hanya di zaman kunolah Dewa Kematian menabrakkan meteor tersebut ke planet lain, dan inilah yang membuat meteor itu menjadi hancur. Aku akan melahapnya, ucap Lin Tian dengan serius. Jika dia melakukan hal yang sama dengan Dewa Kematian dulu, maka itu sama saja dia tidak menghargai seluruh makhluk hidup di planet yang akan dia korbankan itu. Jadi dia membuat pilihan yang berbahaya, yaitu mencoba menelannya secara langsung dengan kekuatan melahapnya. Bang, kalian tidak sopan, ucap suara aneh yang tiba-tiba terdengar dari dalam meteor itu. Meteor yang tadi hanya terlihat seperti bongkahan batu biasa, itu tiba-tiba saja berubah menjadi laba-laba putih raksasa. Laba-laba putih itu juga melepaskan rantai yang menyegel mayat-mayat di sana, dan ini membuat seluruh mayat-mayat itu bergerak dengan sendirinya. Kaisar, apakah sebaiknya kita hancurkan saja? Tanya Mo Gui. Hancurkan? Baiklah. Mo Gui, kamu yang hancurkannya, dan aku yang akan memasang arai di sini. Itu agar tidak ada satupun yang dapat melihat kejadian di sini, jawab Lin Tian setelah memikirkan solusi tercepatnya. Baik Kaisar, balas Mo Gui.
Akhirnya Lin Tian memasang arai besar yang menutupi area 3 km di sekitaran sana, dan juga di setiap sudutnya telah dijaga oleh pasukan Mo Gui dan juga Xianling. Itu mereka lakukan untuk mencegah ada yang masuk ke dalam sini, dan mengetahui apakah ada musuh yang masuk ke dalam area ini. Baiklah, apakah sudah siap? Ucap Lin Tian kepada Mo Gui. Siap, aku mulai, balas Mo Gui. Mo Gui bersiap-siap untuk menggunakan kapak besarnya, dan kemudian membelah rawa tersebut. Dan setelah perintah Lin Tian dikeluarkan, dia langsung menebaskan kapak besarnya itu ke arah rawa tersebut dengan kuat. Wush! Bas-bas! Rawa itu langsung terbelah, setelah ditebas oleh Mo Gui dengan kapak besarnya. Lin Tian dan Xianling langsung gemetar, saat mereka melihat isi dari rawa yang telah dibelah oleh Mo Gui itu. Ini, banyak sekali, seru Xianling dengan terkejut. Hahaha, dan masih ada sebagian dari mereka yang masih dirantai, sambil menanggung siksaan yang hanyalah sia-sia, ucap laba-laba itu dengan tawa yang menghina. Apa maksudmu? Tanya Xianling. Karena kamu akan mati, maka aku akan menjelaskan siapa kami ini, jawab laba-laba itu. Laba-laba itu mengatakan, kalau mereka ini bukanlah batu meteor biasa. Mereka bisa dibilang sebagai makhluk tertinggi, yang berada jauh di atas para dewa. Dan mereka adalah makhluk pertama yang lahir di dunia, bahkan dari alam semesta ini. Namun sayangnya mereka butuh waktu lama, untuk membentuk wujud mereka yang sebenarnya. Dan mereka memiliki tuan atau raja di antara mereka di zaman dulu. Tapi karena perbuatan salah satu dewa tertinggi saat itu, akibatnya tuan mereka menjadi hancur menjadi dua bagian, dan mereka juga terbang ke segala alam akibat ulah dewa tersebut. Untungnya dewa yang lain tidak menghancurkan dunia saat itu, dan dia hanya mengubah dunia tanpa menghapus semua peradaban saat itu. Jika semua hal itu tidak terjadi, mungkin baik dia maupun tuannya, itu tidak akan menjadi seperti ini. Kalau bukan karena dewa keparat itu, aku patut tidak akan terpisah dengan tuanku sekarang, ucap laba-laba putih itu dengan marah, saat dia mengingat di mana mereka berkumpul bersama dengan tuan mereka. Dan mereka hanya bersiap untuk menunggu kembali bersama dengan tuannya itu. Namun sayangnya pada saat itu, Dewa Kematian mengetahui hal itu dan menggunakan mereka untuk menghancurkan seluruh dunia, itu agar dia dapat membangun dunia baru tanpa mereka. Hanya saja semua rencana dia gagal karena perbuatan Dewa Takdir, yang hanya mengubah kondisi dunia saat itu. Dan pada akhirnya banyak dari mereka terpisah, dan mati di berbagai belahan dunia karena tidak dapat berkembang dengan baik. Dan ada juga yang mati, karena energi dunia di tempat mereka tinggali tidak mencukupi. Jika Dewa Kematian saat itu mengetahui tentang kalian, kenapa dia tidak memberitahu hal itu kepada yang lain? Tanya Lin Tian dengan heran. Cih, semut yang bodoh. Bukankah kalian memiliki sifat baik dan buruk? Dan di antara sifat buruk kalian, itu pasti ada yang namanya keserakahan. Menurut kalian, apakah kami tidak berguna bagi para dewa pada saat itu? Kamu terlalu naif dan bodoh. Ucap laba-laba tersebut dengan mengejek Lin Tian yang tidak tahu apapun yang terjadi. Kenapa kamu masih hidup? Tanya Lin Tian dengan bingung. Kamu makhluk rendahan, berani sekali berbicara seperti itu kepada makhluk yang agung ini. Balas laba-laba putih itu. Cih, hanya seekor laba-laba saja, berani sekali berbicara lancang kepada tuanku. Teriak Mo Gui yang langsung memukul kepala laba-laba itu dengan kuat. Wush! Bang! Apa? Seru Mo Gui dengan terkejut. Wajah Mo Gui berubah, saat pukulannya tidak berefek sedikit pun di tubuh laba-laba raksasa itu. Dasar semut! Ucap laba-laba itu, lalu mengayunkan salah satu kakinya ke arah Mo Gui dengan sangat cepat. Bang! Semut sepertimu berani sekali melawan yang agung ini. Kenapa masih ada semut seperti kalian di alam yang baru ini? Ucap laba-laba itu. Laba-laba itu menatap Mo Gui dan Lin Tian dengan jijik, dan tatapan matanya itu menanggap remeh kelompok Lin Tian. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa meteor sepertimu bisa hidup? Tanya Lin Tian dengan serius.
Meteor, kalian benar-benar tidak tahu siapa kami ini. Hahaha, ternyata orang bodoh seperti kalian benar-benar ada. Aku tidak menyangka, kalau apa yang dilakukan oleh Dewa Kematian saat itu sangatlah bodoh. Kami adalah makhluk pertama yang dilahirkan ke dunia ini, jawab laba-laba itu. Jadi maksudmu adalah, kalian adalah makhluk pertama yang lahir. Kenapa aku merasa ada yang aneh dengan kalian? Tanya Mogui dengan heran. Hahaha, dengarkan ucapanku baik-baik semut rendahan. Aku katakan kepadamu, kalau kami semua diciptakan dari energi perak yang jauh berbeda dari kalian. Dan kami diciptakan untuk membuat kalian semua berada dalam keputusasaan, jawab laba-laba putih itu. Baiklah, sudah saatnya kalian mati, ucap laba-laba itu sambil menyerang Lin Tian dan dua orang lainnya dengan 3 kakinya. Wush, bang, dasar semut rendahan, mengganggu tuan ini saja, ucap laba-laba itu yang ingin berbalik, dan kembali mencoba menyerap energi yang ada di sekitarnya untuk mengembangkan budaknya sendiri. Semut rendahan katamu, kenapa aku merasa kalau seranganmu bahkan tidak dapat menggoresku? Ucap Lin Tian yang berbicara tepat saat laba-laba itu akan berbalik pergi. Bagaimana mungkin, seru laba-laba itu dengan terkejut. Laba-laba itu kebingungan dengan kondisi Lin Tian, yang bahkan tidak terluka sedikit pun setelah terkena serangan 3 kakinya yang sangat tajam dan kuat itu. Maaf saja ya, kalau memang benar dengan apa yang kamu katakan itu, maka biarkan dirimu menjadi sumber untuk energiku, ucap Lin Tian dengan senyum aneh di wajahnya. Apa maksudmu? Balas laba-laba itu dengan marah. Lin Tian hanya tersenyum, dan dia terus membuat simbol menggunakan tangannya. Lalu, banyak lubang hitam muncul di sekitaran laba-laba putih tersebut. Laba-laba putih itu merasakan kalau ada yang salah dengan ruang gelap itu, dan dia ingin segera kabur dari sana. Sayangnya dia gagal, karena di setiap sisinya sudah disegel oleh Lin Tian, saat laba-laba itu sedang mengoceh kepada mereka. Sial, bagaimana bisa? Kamu ini siapa? Kenapa kekuatan seperti ini ada padamu? Teriak laba-laba itu saat dia tahu, kalau kekuatan Lin Tian jauh dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Melihat laba-laba itu ketakutan, Lin Tian menjadi agak bingung. Tapi tiba-tiba saja dia sadar, kalau kekuatan melahap adalah salah satu kekuatan yang terkuat di seluruh alam langit. Bahkan dia juga pernah mendengarnya, kalau hanya alam elemen sajalah yang memiliki kekuatan melahap. Hanya saja, itu tidak semua orang di alam elemen yang memiliki kekuatan melahap sekuat dia maupun ayahnya. Apakah kamu takut? Tanya Lin Tian. Bajingan, kekuatan ini bukankah sudah dihapuskan? Kenapa masih ada? Siapa kamu sebenarnya? Ucap laba-laba itu yang tidak mengetahui, kalau masih banyak orang yang memiliki kekuatan melahap seperti Lin Tian. Oh, kekuatan ini dinamakan kekuatan melahap. Kamu salah, karena bukan hanya aku saja yang memiliki kekuatan seperti ini, jawab Lin Tian yang membuat wajah laba-laba itu menjadi gelisah. Ternyata mereka semua memiliki energi yang berbeda. Jika ada yang dapat menyerapnya, kemungkinan mereka pasti akan dapat meningkatkan ranah mereka, ataupun mencapai tingkat yang selama ini diimpikan oleh semua dewa pada saat itu. Sayangnya kalau ada keberhasilan, itu pasti akan ada kegagalan. Jika mereka gagal, maka mungkin saja mereka akan menjadi mayat tulang perak seperti yang dilihat Lin Tian itu. Yang hanya tahu membunuh, atau menyerap energi orang lain untuk memperkuat diri mereka. Tapi di zaman Kaisar Langit dulu, baik dia maupun semua mayat yang ada di sini, mereka telah dijadikan tikus percobaan dengan menuliskan kalimat yang ada di setiap tulang dada mereka. Mereka ingin mencoba mengendalikan tulang perak ini, dan semuanya berjalan dengan lancar. Tapi sayangnya, dia yang telah lama menyerap energi itu berhasil membentuk tubuh, dan malah membuat semua orang yang terlibat di sini menjadi pasukannya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa masih ada yang memiliki kekuatan seperti ini? Bahkan di zaman kuno sekalipun, itu tidak ada yang memiliki kekuatan seperti ini. Bahkan jika ada, mungkin kami sudah menjadi incaran mereka.
Dan juga, ini semua harusnya sudah hilang, teriak laba-laba itu dengan marah. Kekuatan yang hilang, sepertinya ada sesuatu yang mungkin saja kamu dan tuanmu tidak ketahui. Duniaku sekarang, ini adalah dunia yang disebut sebagai dunianya kultivator. Di mana semua kultivator mencari jalan mereka sendiri untuk menembus, dan juga mengubah takdir mereka sendiri. Dan dari situlah semua jenis kekuatan akan bermunculan. Selama mereka terus berlatih dan mau berkembang, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk menciptakan kekuatan baru, jelas Lin Tian dengan senyum jijik saat menatap laba-laba itu. Sial, harusnya dunia seperti ini sudah hancur. Kalian benar-benar telah melewati batasan kalian sendiri, teriak laba-laba itu dengan marah. Tapi dia tidak bisa bergerak, karena dia benar-benar telah ditelan oleh elemen melahap Lin Tian. Di dalam dimensi melahap milik Lin Tian, perlahan-lahan monster itu dimurnikan untuk dijadikan energi di dalam tubuh Lin Tian. Tuan, apakah ini tidak akan menjadi masalah besar? Tanya Mo Gui dengan serius. Masalah besar, kemungkinan ini memanglah masalah besar. Jika tebakanku benar, maka baik Kaisar Langit maupun orang-orang itu, mereka mencari sesuatu yang berhubungan dengan tuan dari laba-laba ini. Ucap Lin Tian dengan nada yang marah. Sekarang dia bisa mendapatkan sedikit penjelasan dari misteri di zaman kuno. Dewa Kematian juga mengerti, kalau makhluk yang lahir dari meteor ini adalah musuh bagi seluruh makhluk hidup, dan bahkan juga bisa menjadi inti energi lain. Karena Dewa Kematian takut dunia akan jatuh ke dalam genggaman tuan dari makhluk itu, makanya Dewa Kematian merencanakan menghancurkan semua meteor itu sebelum mendapatkan wujud mereka. Namun jika tebakan lain Lin Tian itu benar, bahwa dalang dari perbuatan Dewa Takdir dulu yang menggagalkan Dewa Kematian, itu sebenarnya berada di dalam pintu putih tersebut. Jadi kemungkinannya jika Lin Tian ingin menemukan jawaban yang dia mau, maka jalan satu-satunya dia hanya harus pergi ke sana. Hanya saja, Lin Tian tidak bisa pergi sekarang dengan kekuatan yang dia miliki. Lin Tian hanya berharap, laba-laba ini benar-benar bisa membuat dia maju ke ranah setengah Dewa Kaisar secepatnya. Itu agar dia dapat pergi, dan langsung mencari apa sebenarnya yang ada di balik pintu putih itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.